Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pengertian atau pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dipimpin salah satu yaitu Bu Siti Daimah. Siti Daimah, Daimatul. Bismillah, siap gerak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Amin. Yang berikutnya yaitu membaca surat-surat pendek yaitu surat An-Nas. Monggo bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih untuk anak-anak berdoa bersama-sama. Berikut yaitu absensi ya. Yang pertama Sri Wuryani ada? Ada, Pak. Siti Daimatul Hasan. Hadir, Pak. Rohayatun ada? Siapa? Untuk berikutnya yaitu pekan lalu ya kita telah mempelajari yaitu materi dampak positif dari sifat husnudzon ya, dari sifat husnudzon. Untuk pagi hari ini, pertemuan hari ini kita belajar hasad dan dendam ya. Sudah pernahkah mendengar apa itu hasad dan dendam? Untuk anak-anak? Nah, Pak. Dendam. Nah, dengar dendam. Dendam apa? Dendam itu pengen balas sesuai yang dilakukan teman kita ke kita itu, Pak. Ya. Untuk langsung berikutnya yaitu kisah Abu Lahab ya. Ini ada kisah Abu Lahab, yaitu Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad ya. Kecilnya adalah Abdul Azza bin Abdul Muthalib. Istrinya bernama Arwah, disebut Abu Lahab karena wajahnya yang bersinar, tampan. Nah, itu yang dinamakan Abu Lahab. Sikap itu atau sifat-sifat yang dimiliki Abu Lahab ialah hasad dan dendam. Ya. Lalu apa yang dimaksud hasad dan dendam? Ya. Tuh. Yaitu yang pertama itu pengertian hasad ya. Nah, pengertian hasad. Hasad adalah dengki. Ya. Dengki itu banyak sekali artinya. Yaitu yang pertama perasaan tidak senang dengan orang lain ya. Jadi, tidak senang dengan orang lain itu.
Untuk berikut yaitu dendam ya, yang pengertian dendam. Dendam itu berkeinginan untuk membalas ya. Jadi membalas, contohnya jotos, ngoplok nek basa Jawane ya gitu. Nah, itu. Jadi ada sabda Rasulullah yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling pendendam. Nah, ini tuh hadis ya. Setelah kalian memahami jadi dikelompokkan menjadi dua ya. Menjadi dua itu mendiskusikan ya. Contoh dendam negatif, hasad dan dendam. Nah, kita bagi dua, yaitu kelompok satu mendiskusikan contoh dan dampak negatif itu hasad. Sedangkan kelompok dua mendiskusikan contoh dan dampak negatif dendam. Nah, saya kasih waktu 5 menit. Kelompok yang pertama yaitu Sri Wuryani ya. Sri Wuryani Ditambah waktu. ya. Diskusi ya. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, bisa dimulai? Silahkan. Siapa? Sudah ya, sudah cukup waktunya. Ya, Pak. Ya. Waktu diskusi selesai. Setelah kalian mendiskusikan contoh dan dampak negatif hasad dan dendam, presentasikanlah hasil diskusi kalian. Kelompok satu silahkan maju memaparkan yaitu contoh dan dampak negatif hasad. Coba kelompok satu tadi siapa? Diwakili salah satu. Diwakili salah satu, silahkan. Ya. Dampak negatif hasad yaitu yang pertama menimbulkan perasaan tidak tenang, kedua merusak amal kebaikan, tiga memiliki banyak musuh. Sudah Pak? Ya. Kesimpulan yaitu contoh hasad tadi ya. Itu cemburu melihat siswa lain mendapatkan juara ya dengan cara mengancamnya gitu ya. Jadi ini contoh-contoh hasad ya. Yang kedua, mengotori dagangan teman karena iri dagangannya laku. Ini contoh hasad. Yaitu dampak negatif hasad. Yang pertama, merugikan orang lain, tercela di hadapan Allah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, batinnya tersiksa. Yang keempat, merusak pahala. Ini dampak negatif hasad. Kelompok dua coba, silahkan.
Contoh dengki, contoh dendam, yang saya ulangi ya. Contoh dendam kelompok 2. Ketika temannya dapat nilai bagus, Ya. Pak. Dia mengira temannya Oke. dari hasil nyontek. Ya, oke. Oke ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak, Pak. Ya, Pak. Tidak ya. Nah, sudah tahu semua ya. Jadi kesimpulan diskusi contoh dengki itu pembalasan lebih ringan ya. Pembalasan lebih ringan yang pertama ya. Itu. Yang kedua pembalasan seimbang, yang ketiga pembalasan lebih kejam. Ini contoh dengki ya. Contoh dengki kesimpulan tadi. Dampak negatif dendam, kesimpulannya yang pertama tidak menemukan kelebihan diri, tidak menemukan kelebihan diri. Yang kedua, hidup akan sulit maju. Yang ketiga, tidak dapat mengatur emosi dengan baik. Yang terakhir, tidak akan hidup damai atau tenang. Ya. Ini diskusi ya, kesimpulan. Dengan tutup. Ya. Demikian ya pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan kalian bermanfaat bagi anak-anak ya, bagi anak-anak. Nah, yang terakhir dari sabda Rasulullah, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul khotob. Yang artinya jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Nih. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk pekan depan kalian bisa mempelajari yaitu pengertian fitnah ya itu. Dukungan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.